Shalom. Luar biasa ya. Sekali lagi shalom. Tepuk tangan untuk para pelayan-pelayan kita yang luar biasa ya. Ya puji Tuhan, di mana-mana Natal, saya ucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya pikir Pak Her sudah lupa sama saya ya. Ternyata masih ingat ya. Ya saudara, di mana-mana kita merayakan Natal sampai nanti mau Imlek baru selesai. Saya dulu setiap bulan khotbah bisa hampir 140 kali selama 6 tahun. Sekarang saya sudah kurangi mungkin 30 sampai 40 kali ya. Tapi ya tetap aja ini saya baru pulang dalam 2 minggu ini, baru 2 kali ke rumah cuma ambil pakaian ya. Nah saudara, minggu lalu saya khotbah di Pangkalan Bun. Ya turun pesawat sama istri saya. Kami cuma pindah terminal, berangkat lagi naik pesawat ya. Sampai di tempat kami cuma mandi di hotel. Besok pagi-pagi saya jam 5 sudah di bandara lagi, berangkat lagi ya. Wah memang luar biasa Natal ini ya. Nah saudara, di mana-mana Natal saya selalu punya kenang-kenangan. Ya seperti di tempat saudara ini ya. Saya bilang sekarang Happy Family ini salah satu persekutuan doa terbesar di Indonesia ya. Tepuk tangan saudara. Loh, saya berani ngomong ya, ini terbesar di Indonesia. Dulu di daerah Jawa Barat saya kalau khotbah bisa 1000 lebih persekutuan doa. Tapi sekarang enggak sudah. Di Surabaya dulu banyak, bisa sampai 800, bisa 600 ya. Sejak pandemi sudah tidak banyak lagi. Tapi saya lihat di sini masih banyak. Puji Tuhan, saudara ya. Ya saya kasih dulu yel-yel. Nanti kalau saya bilang gini ya, bersama Yesus, saudara bilang pasti bisa. Happy Family Purbalingga pasti bisa. Yes, yes, yes. Ya, nanti di sini tidak ada yang tidak bisa. Pasti Yesus jadikan bisa ya. Ayo, saya mulai dulu ya. Bersama Yesus. Happy Family Purbalingga. Yes, yes, yes. Hafal dulu ya. Yang hafal saya ajak ke Israel. Loh, saya ajak dan saya bayar ya. Loh, kan saya cuma ajak saudara ya. Bersama Yesus. Happy Family Purbalingga. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa, tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, saya rindu nanti semua saudara tidak usah nunggu pulang. Sementara duduk begini, mujizat Tuhan sudah terjadi. Amin. Kemarin saya lihat sendiri ya, seorang ibu, saudara ya, yang datang pakai kursi roda. Setiap ibadah datang pakai kursi roda. Ya, anak saya Pastor Yoel, tahun lalu saya angkat jadi wakil gembala. Begitu saya angkat, heboh di gereja saya. Ya, beberapa pelayan keluar, seluruh WL saya dibawa tinggal satu. Pemain musik saya habis. Saya nggak pernah takut kalau pekerjaan Tuhan. Karena Alkitab pasti benar. Selalu ada Musa, ada Yosua. Ada Elia, ada Elisa. Ada Yohanes Pembaptis, ada Yesus. Pasti Tuhan sediakan yang terbaik. Puji Tuhan, sekarang saya punya lagi 10 WL terbaik. Ya, saudara-saudara, waktu heboh, saya panggil anak saya, Pastor Yoel. Oh, ini heboh. Tahu Pak? Ya, saudara, banyak caci maki. Kadang istri saya di kamar. Aku ini mamanya nggak pernah ngilokno gitu. Ya ini orang-orang kan ngilokno seperti itu. Ya biar aja ya. Saya bilang sama anak saya, kita punya 9 karunia yang dikasih Tuhan, yang ditawarkan Tuhan. Papa dari dulu cuma minta 3 dan Tuhan cuma kasih 3. Saya yang 6 nggak punya. Kamu boleh minta kok. Ya, kamu mulai doa puasa. Tuhan baik, saudara. Anak saya mulai doa puasa ya. Kadang 1:30 pagi saya telepon. Di mana kok? Oh, aku lagi doa Pak. Puasa Pak. Saudara, berjalannya waktu dia datang sama saya, dia bilang, Pak, aku sekarang minta karunia kesembuhan dan pengusiran roh jahat. Jadi nanti kalau saudara ke gereja saya, ya, saudara jangan kaget ya. Sudah banyak yang berwarna. Karena mereka tadinya dirasuk roh jahat,
Hari ini Yesus sudah melepaskan. Nah, saudara-saudara, berjalannya waktu setiap hari. Ini Pastor Yoel anak saya, 1:30 pagi jemaat ya, gentengnya semua enggak apa-apa. Tapi satu genteng bisa terbakar. Ya memang dikirim roh jahat. Tuhan baik, saudara ya. Yesus bisa melepaskan. Sekarang dari Kalimantan 3 orang datang pagi naik pesawat, siang datang didoakan Tuhan Yesus sembuhkan, sore balik sudah sembuh. Ini dari mana? Semarang, Solo. Nah, ada yang dari Purbalingga. Ya, ada. Jadi dia kena stroke. Ya, saya lupa namanya. Masuk YouTube sama Pastor Yoel dimasukkan. Ya, Pastor Yoel bilang sama istrinya, coba di video. Ya, dia turun, dia sudah jual mobil. Saudara turun dari kena sakit stroke-nya. Katanya Pastor Yoel, dalam nama Yesus coba duduk, jongkok berdiri, ada videonya. Sampai akhirnya sekarang bisa naik motor. Ya, puji Tuhan, normal 100%. Tepuk tangan untuk Tuhan ya. Jadi saudara, saya masih percaya nanti tidak ada lagi lewat tema yang diberikan oleh Pak Heru. Saya senang sekali tema ini ya. Nah, tidak ada jemaat yang tidak mengalami pertolongan Tuhan. Pasti Yesus akan adakan pertolongan ini ya. Jadi saudara, kalau Natal banyak kesan-kesan. Saya bisa bahasa Madura, bisa ngomong, bisa baca, bisa nulis 100%. Alkitab saya bahasa Madura, tapi saudara tidak akan pernah ketemu ada di Indonesia. Ya, karena ini hanya dicetak di Amerika dan harus dibawa dari Amerika. Saya lebih cepat baca bahasa Madura, karena saya memang terbiasa. Kalau bahasa Jawa tadi gandol gusti, ya saya ada yang nggak bisa itu ya, nggak ngerti ya. Tapi saudara, budaya Madura saya senang sekali. Dan saya kemana-mana saya selalu bilang, saya pendeta dari Madura. Ya, kalau saya khotbah di luar negeri, saya pasti tanya, apa di sini ada orang Madura? Pasti ada. Wah, hebat ya. Saudara, budaya orang Madura beda sama budaya orang Jawa dan suku lain. Khususnya kalau manggil nama orang ya. Kalau suku Jawa dan lain itu selalu dari depan ke belakang. Kalau namanya Johnny, Johnny, nah itu suku Jawa dan semua suku. Tapi kalau orang Madura tidak bisa, harus dari belakang ya. Ani, Johnny, nah itu saudara ya. Nah kalau itu istrinya Ani, Dewi, kalau di Jawa kan Dewi, kalau di Madura ada Isa, Owi, Dewi. Ya. Makanya sekarang di Madura sudah ada alun-alun, yang ada alun-alun. TK Taman Kanak-kanak sudah tutup. Sekarang TK ganti TNK, Taman Kanak. Ya, nah itu saudara. Saya khotbah di Bondowoso, itu daerah Madura. Gereja besar, penuh jemaat. Kemudian ada kor sebelum khotbah, saya hitung ya, 50 orang. Kemudian ngambil suara, saya kaget. Lagu apa ya? Kok pakai elam? Udah pernah dengar lagu apa? Ternyata lagu Malam Kudus versi Madura. Waduh, saudara nyanyi 10 menit, jemaatnya habis keluar semua ya, gak kuat saudara ya. Karena lagunya gini, alam malam kudus, anti sunyi senyap, etan bintang, alap gemerlapan. Itu 10 menit, entek jemaatnya ya habis. Ya itulah budaya ya. Saya khotbah di Malang Selatan, itu banyak desa-desa kantong-kantong Kristen. Ya, hampir seluruh penduduknya orang Kristen. Nah, waktu saya habis khotbah ada pertunjukan sekolah minggu. Nah, tampil duluan ya. Jadi ada noni-noni umur 8 mungkin pakai rok seperti bebek itu saudara ya. Mungkin mau pakai ya tari dan lagu itu ya. Lagunya kalau Natal di daerah, di desa pasti dinyanyikan. Saudara pasti bisa lagu ini ya. Lagunya gini. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Saya tidak tahu tahun ini ngantuk atau memang keliru ya. Dia pakai media nyanyi gini. Yesus terang dunia, Dia berbahaya. Waduh, saya langsung jungkel saudara. Kok bisa ya? Bercahaya jadi berbahaya. Sampai sekarang saya ingat. Ya kalau di luar Tuhan Yesus ya berbahaya.
Tapi puji Tuhan semua sudah ada di dalam Tuhan. Amin. Iya, kita sekarang lihat dulu satu ayat ini, Yesaya 9 ayat yang kelima. Saya akan bagi dua ya. Bagaimana nanti Yesus bisa menolong saudara dan saya. Yesaya 9 ayat yang kelima. Mari kita akan lihat. Ya. Turun satu. Ya, ininya 5 ya. Karena ini terjemahan bahasa Inggris. Ya, yang ininya 6, yang ininya 5. Ya. Satu, turun satu aja. Iya. Nggak bisa kita turun main. Satu. Ya, terima kasih multimedia. Paling sulit multimedia, saudara ya. Saya baca, sebab seorang apa? Telah apa? Untuk seorang putra telah untuk lambang apa? Ada di, dan namanya disebutkan orang apa? Saya bagi dua ya. Yang pertama apa ini? Dan Allah yang, ini bagian Allah untuk saudara dan saya. Nah, yang kedua terakhir, Bapak yang apa? Dan apa ini? Nah, ini bagian kita. Mari kita akan lihat, karena nanti dari peristiwa Natal ini tidak ada anak Tuhan yang terpuruk, tidak ada anak Tuhan yang tidak dipulihkan. Pasti Tuhan akan lakukan keajaiban buat saudara dan saya. Dan nanti yang tidak bisa, Tuhan jadikan apa? Bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Kalau bahasa Jawa ya, sing gak iso tadi iso, sing gak mungkin tadi mungkin, sing gak kira tadi opo kira kau nak kocok ketut ae mana apa ya, sing gak kira tadi nyoto ya, sing gak kira tadi apa ya, jadi kenyataan. Ya, sebelum lanjut, saya sering saksikan dan kemarin saya masukkan di YouTube. Karena ini keajaiban Tuhan kita. Di YouTube saya masukkan jemaat saya kadang kena penyakit langka. Jemaat saya ini kena penyakit namanya narkolepsi. Jadi syaraf di otak kita itu ada syaraf yang membangunkan kita. Saya baru tahu. Jadi ada yang bangun nih, tangio, bangun. Nah, syarafnya dia rusak. Sehingga sehari dia tidur 21 jam. Itu selama 8 bulan. Hanya bangun 3 jam. Jadi bangun dia cuma bersih-bersih kamar anaknya, siapkan makan untuk anaknya masih kelas 5 SD. Masih muda ibu ini. Jadi syaraf yang bangun sudah rusak. Jadi tiap hari harus tidur 21 jam. Habis bersih-bersih 3 jam dia jatuh. Maka dia tidurlah 21 jam. Saudara, berjalannya waktu, dia merasa kapan dia bisa sembuh. Dia punya uang keliling ke luar negeri, semua dokter bilang kamu pulang, uangmu nanti habis, nggak bisa sembuh ini syaraf. Nah, saudara kemudian datang ke rumah saya, cerita sama saya, istri saya, Tuhan ini ajaib luar biasa. Anaknya ini sering berbisik kalau dia tidur, Ma, dulu mama yang ngajari aku PR, ini kok tidur terus, Ma, ayo lo Ma, aku ajari Ma. Coba saudara, seorang ibu, dia tidak bisa buka mata tapi dia dengar. Anaknya bilang, ayo lo Ma, jangan tidur terus lo Ma, bangun Ma. Ma, temanku lo sama orang tuanya jalan-jalan ke mall. Lah mama dulu lo ngajak aku, sekarang kok enggak, tidur terus. Dia nangis. Saudara, dia pelayan di tempat saya. Khusus dia, karena di tempat saya ada 6 kali ibadah raya. Ya, gedung saya yang sekarang buat ibadahnya muat 800. Jadi hanya sering keluar, gak muat, tapi buat 6 kali. Jadi dia bisa pilih melayani choir. Terserah, pokok dia bangun khusus dia bisa. Nanti kalau sudah mau doa berkat, dia cepat-cepat keluar. Kenapa? Kalau jatuh di mall, dia tidur 21 jam. Saudara, dia berdoa, Tuhan, saya mau sampai kapan? Tuhan itu baik, saudara ya. Mujizat terjadi. Dia kena usus buntu. Wah, ini ususnya hampir meletus. Harus dioperasi. Saudara masuk ruang operasi, belum disuntik, belum dibius, sudah tidur. Kaget dokter biusnya, ini gimana caranya? Masa nunggu 21 jam bangun baru dibius? Runding, kesaksiannya operasi tanpa bius.
Ya saudara, dia bilang waktu operasi itu sakit, tapi matanya tidak bisa buka. Saudara, besoknya setelah dijahit, dia rasa lebih sakit lagi. Pas puncaknya sakit, kaget, matanya buka. Sekarang terbalik, bisa buka, tidak bisa merem, saudara. Jadi 1 minggu itu dia buka terus. Dokternya baik, dikasih obat tidur. Saudara, setelah 1 minggu, normal 100%. Hari ini normal 100%. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dia bilang, apa hubungannya saraf otak dengan perut? Dia bilang, kalau kepala saya kebentur tembok, terus saraf saya kembali normal, itu umum, masuk akal. Nah ini usus. Tapi dia bilang, Yesus itu ajaib. Makanya hari ini nanti saya ingin saudara yang sakit-sakit, Yesus akan sembuhkan saudara. Ya, hari ini yang rumah tangga bermasalah, pasti Tuhan akan pulihkan. Hari ini yang butuh keuangan, ada yang butuh uang malam ini? Kabeh, saya juga sama. Ya, nanti semua akan diberkati Tuhan. Ya, amin. Mari kita lihat dulu, saya bagi 2 yang tadi ya. Kita lihat dulu yang pertama. Dia disebut apa? Penasehat ajaib. Ini arealnya Tuhan. Dia seorang konselor yang baik. Dia seorang penasehat yang ajaib. Saudara, saya tidak punya latar belakang konselor. Ya, saya konselingin orang tiap hari. Hanya karena pengalaman saja. Sehari puluhan orang sampai hari ini untuk konseling. Saya bisa melihat bagaimana ya Allah ini begitu besar. Jadi saudara, dari dia penasihat ajaib, saya mau bawa saudara. Kalau saudara ingin mendapat nasihat firman Tuhan ini, saudara bisa datang sama Tuhan. Boleh datang sama hamba-hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan bisa salah, bisa keliru. Tapi kalau saudara datang sama firman Tuhan, pasti benar. Alkitab ini tidak pernah salah. Saya tiap hari baca koran. Hanya 30 menit, 1 koran pasti selesai. Semua masuk di otak saya. Hafal. Saya tidak akan pernah baca lagi. Kenapa? Saya anggap sudah selesai. Saya sejak bertobat, cerita Yesus berjalan di atas air. Mungkin sama dengan saudara. Kita bisa ribuan kali, puluhan ribu kali membaca, mendengar firman ini. Begitu pendeta bilang, Yesus berjalan di atas air, saudara pasti sudah tahu. Pasti nanti ketemu Petrus. Cerita ini pasti tahu. Saudara baca pun, saya tahu kisah ini. Tapi waktu hamba Tuhan ini mulai terangkan, saudara mulai baca firman, saudara mulai berkata seperti ini. Oh, kok bisa ya? Oh, Yesus luar biasa. Dasar ini hidup. Yaitu yang saya maksud, firman Tuhan itu hidup. Firman ini berkuasa. Saya kalau baca firman, saya umpamakan diri saya ada di sana. Kemarin saya baca tentang kisah Elia. Dia ada di Sungai Kerit. Saya ada di sana. Jadi kalau saya baca firman, saya dengar firman, seolah-olah saya ada di sana. Saya bisa lihat Tuhan ini besar, ajaib. Bagaimana Elia bisa duduk di sungai? Sungai yang sudah tidak mengalir, apa airnya tidak busuk? Dia bisa minum di sana. Dan tidak ada catatan air itu busuk. Pagi dan petang burung gagak dia bawa burger. Karena roti dan daging ya. Kalau kita bohong, nah ini burger saudara. Gimana caranya? Burung gagak yang suka makan daging, dia bisa datang, tidak dimakan. Loh kalau bawa pecel, bawa roti, oh mungkin. Loh ini bawa daging. Saya ada di sana, seolah-olah saya di sana. Oh ajaib ya. Saudara, hari ini dia penasihat ajaib. Datang, Yesus akan berikan jawaban buat saudara dan saya. Apapun masalah saudara dan saya sudah banyak mengalami perjalanan hidup yang luar biasa. Anak saya pernah meninggal 3. Yang pertama perempuan 5 hari di ICU meninggal. Yang kedua perempuan 7 hari di ICU meninggal. Yang ketiga laki meninggal juga. Nah, ini istri saya yang melahirkan, yang menyusui, yang merawat, 3 meninggal. Saya seperti di pinggir jalan. Dan sekarang mulai ada di tengah jalan. Dan mulai ada di perempatan jalan. Saya tanya mama saya, gimana ya mah? Ya wes ngambil anak aja, nanti mati lagi. Saya datang mertua saya, apa ya mah? Itu ya apa ya? Kamu rodik sendiri aja.
Ini bukan sinetron. Waktu itu, ya kalau lahir nanti hidup, kalau mati lagi. Saya tidak pernah tahu. Tapi waktu saya tanya istri saya, sudahlah, kita dengar firman Tuhan saja. Jangan dengar banyak omongan orang. Firman Tuhan bilang apa? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini tanya istri saya. Dia bilang, itu firman seolah-olah penasihat. Kamu jangan takut. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya tanya istri saya, itu siapa kelanjutannya? Kelanjutannya, hamil terus, mateng terus, maju tak kenal. Ya. Ini istri saya jago hamil ini sudah ya. Akhirnya puji Tuhan, lahirlah anak saya nomor 4. Ya, saya kasih nama Yoel Sianto. Habis lulus di Singapura, saya suruh pulang. Ayo bantu papa di Malang. Sekarang sudah jadi hamba Tuhan. Ya, kemudian istri saya bilang, ayo pak hamil lagi. Lahirlah nomor 5 ya. Saya kasih nama Eva Sianto. Nah ini ya, masih ada di Sydney sudah 10 tahun. Sekarang lagi ngambil S2. Pak begitu hidup, istri saya senang. Ayo pak, sikat lagi pak, aja. Ya. Lahir nomor 6. Saya kasih nama Belinda Christina Sianto ya, kemarin yang juara 1 MasterChef Indonesia ya. Saya dulu berpikir kan habis diumumkan juara, oh dihujat di mana-mana. Saya berpikir habis karirnya. Saya tidak pernah takut karena saya tahu firman Tuhan. Daud datang, dia dilecehkan, dihina oleh kakak kandungnya sendiri. Pulang. Mungkin teman-temannya juga menghina dia. Sampai Saul pun rajanya meremehkan dia. Hari ini ada saudara yang diremehkan oleh seseorang, oleh keluarga, oleh orang lain, jangan takut. Allah selalu bekerja. Saya ulang ya. Yesus selalu bekerja menolong kita. Itu nanti dia menolong kita di depan orang yang meremehkan kita. Daud tidak pernah terpikir hanya dengan 1 batu dia bisa membunuh Goliat. Justru di depan orang yang meremehkan dia, dia ditolong oleh Tuhan. Ya saudara, baru pulang dari Malaysia, Berlin ya, dia mau masak di Malaysia. Nah ini lagi diminta ngajar di Paris, universitas terkenal ya, Le Cordon Bleu. Nah saudara terus berjalan waktu ya. Ya kapan itu di Purwokerto dia juga demo masak bersama mie sedap atau kecap sedap saya tidak tahu ya. Nah saudara-saudara, jadi saudara, Yesus ini penasihat aja. Saya pernah melihara mama saya. Karena saya tahu kalau saudara di sini masih punya orang tua, rawat baik-baik, kasihi baik-baik. Kenapa? Itu janji Tuhan pasti benar. Kita akan berbahagia, akan panjang umur. Saya selalu bilang sama jemaat saya, orang tua tidak boleh berhitung dengan anak. Orang tua harus bisa memberi kepada anak. Supaya apa? Anak juga bisa memberi sama orang tua. Mengasihi, tidak hitung-hitung. Saya ajari jemaat saya, orang tua harus punya tabungan. Tidak boleh minta sama anak menantunya. Karena dia punya kesulitan sendiri. Kelihatannya punya uang banyak, belum tentu. Jadi harus bisa membiayai sendiri. Nabung sendiri. Ya saya punya anak 3, puji Tuhan. Tiap bulan, tidak ada yang nyuruh. Jadi anak saya itu tiap bulan ngasih saya uang. Ya sama istri saya. Kadang istri saya yang nangis. Jangan, nanti uangmu habis. Mama sudah punya uang. Saya bilang, wis gak apa-apa lah. Kamu tidak mau keno aku mana? Ya. Jadi saudara, terus Tuhan itu baik. Ya. Jadi saudara, tidak usah takut. Saya melihara mama saya 21 tahun. Saya tahu betapa sulitnya. Kenapa? Mama saya mulai pikun. Nah kalau mulai pikun ini, saya kurang berhikmat. Tapi saya punya penasihat ajaib. Saya datang sama Tuhan, gimana Tuhan caranya supaya mama saya ini bisa saya tolong. Tiba-tiba mama saya datang ke kamar saya. Panggilan saya Miming, Ming, uangnya mama dicuri sama pembantu. Berapa? 300.000. Saya bilang, loh ma, pembantu mama ini kan sudah 53 tahun. Ya pembantu di rumah saya itu ikut tuh puluhan tahun. Ini 53 tahun. Nah masa mencuri, ma? Saudara tahu mama saya bilang apa? Kamu anak durhaka. Kamu udah bela mama. Saya gini, kok anak durhaka ya apa ya caranya ya? Nanti ada satpam di rumah. Loh, Ming, satpam lo nyolong bedak. Lo masa satpam pakai bedak? Nah ini saudara. Ya masa nyolong bedak lo? Kamu anak durhaka. Aduh salah lagi ya. Saya tidak bisa nyakiti orang tua saya. Saya datang sama penasihat ajaib. Tuhan ini baik. Tuhan banyak memberi saya pengertian. Oh sekarang saya boleh ikuti. Jadi saya mulai di rumah saya kasih meja.
meja penghakiman, ya, di meja makan ini. Jadi kalau mama saya datang nih, uangnya mama lo 300.000 dicolong sama satpam. Saya datangi satpam saya, kamu datang ngobek mama ya, minta maaf ini bawa uang 300.000. Kamu mau nyolong ya? Jadi datang, maaf aku nyolong uangnya mama 300.000 ini tak balik. Nah gitu, jangan nyolong lagi ya. Nanti ngomong sama saya, aduh Ming, kamu anak yang hebat kamu. Hebat. Kalau dulu durhaka terus, sejak itu terus. Pembantu saya katanya nyolong bedak. Ini bedaknya balik dong. Ya dong mama. Ya. Maaf ya ini nyolong bedak. Nah, aja nyolong mana? Hebat kamu Ming, anaknya mama ya. Terus nanti kalau sudah nuduh satpamnya nyolong 300.000, nah uangnya dibawa ke kamar, saya masuk. Ma ya apa mah? Caranya nyuri satpam itu uang. Nyuri apa? Nggak ada. Oh jadi tidak ada sih nyuri. Ambil lagi 300 tak masuk. Lupa ya. Nah sejak itu saya mulai berhikmat. Oh tidak boleh dilawan. Orang tua, siapa sudah di sini yang punya orang tua seperti ini? Sudah mulai nuduh ini nyolong ini. Itu saudara akan terjadi. Kalau tidak saudara akan ribut terus. Sampai mati dia akan sakit hati. Tapi sejak itu ya, mama saya bisa berbagi. Nah kemudian kalau tidur malam bareng saya, ya anak-anak saya tahu. Semuanya kalau Yoel saya cium sini, kalau Eva pasti di sini, Belin di sini, kalau istri saya di sini ya. Jadi kalau anak saya malam saya datang, Yoel saya cium, dia udah usah buka mata sudah. Iya Pak, tahu sudah. Karena saya rutin gitu terus. Nah mama saya juga. Saya gini, ya apa caranya mama ini ya, supaya inget saya nanti. Saudara kalau tidur bareng saya, ya tangan saya taruh di kelek yang kiri. Ya, sampai tidur. Terus tiap hari. Akhirnya mama saya pikun benar. Karena kena stroke 6 kali. Dia dibawa adik saya di Jawa Tengah. Kalau saya ada waktu, saya sama istri terus, kalau ada waktu saya datang. Katanya teman-teman saya, lu buat apa kamu datang? Oh mamamu sudah lupa pikun. Ya mama saya pikun, tapi kan saya ingat. Ya kalau saya datang, Ma, aku datang. Sopir mama datang. Ini anaknya mama masak sopir. Ya, loh, mobilnya belum dicuci. Gitu ya. Saudara tahu waktu tangan saya masukkan di sini. Begitu saya taruh ya, loh kapan datang nih? Terharu saudara. Saudara kita punya penasihat aja. Dia bisa menolong kita. Saya berbisnis pernah bangkrut 3 kali. Habis semua. Saya dulu mulai miskin. Saya berjuang terus. Ini istri saya jadi saksi. Saya habis-habisan berjuang. Sampai akhirnya Tuhan menolong dan memberkati saya. Habis semua. Itu satu bank saya pakai 3 bank. Satu bank bunganya 59 juta tiap bulan. Belum bank lain. Dan semua harta sudah habis. Saya cuma gini, Tuhan gimana caranya? Istri saya bilang dulu kita mulai dari miskin Pak. Kita dulu kontrak, nggak apa-apa. Kita kembali lagi nggak apa-apa. Tapi ini yang tukar giro ini miliaran sudah. Ya tukar tanpa agunan ya 2,5%, 3% itu banyak sekali. Saudara kapan ini? Kapan bisa lunas terus? Saya bisa datang, dia penasihat aja. Saya mulai berdoa, Tuhan mulai kasih saya hikmat. Saudara-saudara, radio di rumah saya rusak. Gimana caranya supaya bisa baik? Ya datang kepada reparasi. Saya bawa, Mas, radionya rusak. Coba di setel. Ya, terus katanya Masnya, ini dia ngambil obeng ya. Ini loh, umurnya mau lepas, cuma digini kan. Udah, setel. Oh, mau lepas tadi ya. Sekarang disereti. Setel, normal. Pinter sampean ya, oh memang kerjaan saya. Berapa Mas ongkosnya? 200.000. Kaget. Masa gini tuh 200.000 Mas? Dia bilang apa? Loh kok ongkosnya gini cuma 1.000. Tapi nemukan tempat ini 199.000. Oh iya ya. Coba waktu itu saya marah. Sampai hari ini saya bodoh. Saya kasih 250. Saya pulang, iya ya. Penemuan ini berharga ya. Saudara, tidak lama ada satu bos ya pabrik sepatu sama sandal datang ke tempat saya. Dia bilang, bisa tidak nyablon ditimbulkan. Waktu itu belum teknologi seperti sekarang.
Ya apa caranya? Ini cuma 5 huruf mereknya bisa timbul. Saya kerja sablon percetakan. Ya dulu spanduknya Rokok Gudang Garam, nah itu saya salah satu yang buat. Nah saudara, ongkosnya nyetak nyablon hanya 10 rupiah. Saya berdoa, ya apa caranya Tuhan? Saya dikasih waktu 2 minggu. Ini penasihat ajaib. Saya bilang, Tuhan tolong, ini bagaimana? Saudara tahu saya merem gini berdoa seperti film. Tuhan tunjukkan. Saya gini, oh ya mungkin dulu Musa menulis kitab Kejadian. Dia kan tidak ada di Taman Eden. Dia nulis mungkin ditunjukkan seperti film. Oh Adam, oh Hawa lagi ngomong sama setan. Ditulis. Saya seperti itu. Coba kamu ambil cat kayu, kasih vernis, nanti sablon. Itu kan agak lama keringnya. Terus kamu ngambil plastik, pasang di atasnya. Terus kamu ngambil kain kaos, terus kamu ngambil setrika. Itu nanti plastik sama catnya bisa gabung. Nah itu bisa timbul. Oh, iya ya. Saya datang ke pabrik saya bilang, ayo coba, dicoba. Wah, betul saudara. Tapi hasilnya tidak bisa bagus. Tapi mata saya kan mata percetakan. Tapi orang lain kan bukan mata percetakan. Mata percetakan kan pasti lihat yang jelek kan tidak mau. Tapi orang lain jelek bisa jadi bagus. Jadi waktu orangnya datang, bisa. Oh bisa. Mana saya lihat? Ini. Tapi tidak bagus saya bilang. Tapi waktu dia lihat, bagus ini. Wah ini bagus. Saya gini, oh mau toy malik gitu ya. Bagus. Berapa ini? Saudara tahu 10 rupiah. Berapa ini? 1.250. Hah? Nyablon itu 10 rupiah. Saya bilang ongkosnya 10 rupiah. Tapi nemukan ini 1.240 rupiah. Saudara tahu satu pasang 1.250, 1.250, 205, 2.500. Sekali nyetak saya untung 1.240. Nyetak lagi saya kerja 24 jam. Saya kerja 2 tahun. Dia jual dari 10.000, 20.000 karena tidak ada waktu itu. Dia tambah kaya, saya juga tertolong. Sudah tahu 2 tahun lunas semua utang. Saya masih bisa beli rumah lagi satu. Oh dia memang penasihat ajaib. Saudara, kenapa tidak datang sama dia? Semua sektor. Saya dulu punya ban kanisir sepeda motor. Saya tulis pertama di Indonesia, saya yang buat. Itu pertama saya buat sepeda motor saya kanisir. Itu sampai kembung. Ada anginnya. Jadi kalau naik motor seperti naik kuda. Aduh gimana ini caranya? Sudah 1 minggu, sehari nyetak 2.000. Seminggu sudah 14.000, rugi. Saya jual di tempat-tempat yang tidak ada aspalnya, jalannya batu-batu, supaya yang nyetir nggak tahu kalau itu bannya yang rusak ya. Saya doa, Tuhan ini mau sampai kapan? Tuhan itu hanya tunjukkan, tahu saudara, isolasi bolak-balik. Jadi ban ini saya kasih isolasi bolak-balik. Begitu ditempel ban karet, langsung dipres sampai habis karetnya, tidak pernah ada kembung lagi. Saya gini, kenapa saya tidak datang sama penasihat ajaib? Sekarang saya jadi gembala. Saya datang sama dia. Saya lagi bangun gereja, ya 10 lantai sudah, 90 kali 60 meter, jadi 5.400 meter. Ini sudah lantai yang ke-8. Tinggal 2 lantai lagi, 9 sama 10. Saya selalu datang sama dia. Terlalu sulit. Makanya saya bilang, ini Pak Hermawan ya, bisa bangun happy family. Saya jempol saking jempol saya 4 Pak, coba 20 tak angkat semua. Sulit saudara. Bisa bangun seperti ini, mengumpulkan jemaat, sangat sulit. Kalau enggak Tuhan enggak bisa. Saya juga bangun, ini sudah hampir habis 120 miliar. Uangnya siapa? Sudah 4 tahun tidak pernah libur. Saya tidak pernah tahu. Pokoknya saya datang, Tuhan ini gimana? Ini sekarang mau pasang listrik, mau pasang pemadam kebakaran. Karena nanti yang lantai 8 saya buat mall. Kalau sekarang gereja masuk mall, nanti ini mall masuk gereja. Oh iya saudara ya. Jadi saya ingin. Dan itu terjadi. Jadi hari ini saya mau sampaikan sama saudara. Yesus ini penasihat ajaib. Datang sama dia. Saudara boleh datang sama orang tua. Boleh datang sama keluarga. Orang hebat, boleh. Tapi satu waktu, pasti dia tidak bisa menolong. Tapi kalau Yesus, dia sampai kapanpun pasti sanggup menolong saudara dan saya. Jadi lebih baik datang sama dia.
Jadi ini arealnya Tuhan. Dia bisa menasihati kita. Yang kedua katanya, Allah yang apa? Allah yang perkasa. Dia Allah yang bisa mengadakan mujizat. Karena dia Allah yang perkasa. Jadi saudara hanya dengan 5 roti, 2 ikan bisa memberi makan berapa ribu orang? 5.000. Sisanya berapa keranjang? 12 keranjang. Kenapa ada sisanya? Sebab waktu itu saudara dan saya tidak hadir di sana. Kalau hadir pasti habis, pulang dibungkus semua ya. Nah ini ya. Dia yang bisa mengadakan mujizat. Dia Allah perkasa. Kenapa saudara datang sama dia? Kalau saudara perlu keuangan, datang sama dia. 5 roti 2 ikan saja bisa beri makan 5.000 orang. Dari tidak ada, dia bisa jadikan ada. Apalagi sudah ada, karena dia Allah pencipta. 2 minggu lalu saya ketemu seorang ibu. Saya sama istri ketemu, karena dia yang nyumbang paku bumi. Jadi saudara, sebelum gedung ini dibangun, itu paku bumi dulu. Saudara tahu paku buminya kena berapa? 8 miliar. Uang yang mau saya bangun, tidak sampai 8 miliar. Saya gitu, Tuhan ini belum bangun, uangnya sudah kurang. Gimana caranya nanti pakai besi-besinya? Tuhan baik, ya pemiliknya ini dibuat Tuhan tidak bisa tidur 1 minggu. Dia suruh cari saya. Akhirnya 1 minggu ketemu saya, dia bilang, Pak Samuel mau bangun gereja? Iya. Kenapa? Tidak perlu paku bumi. Loh, kemarin itu rapat. Sama pemborongnya harus dipaku bumi dulu. Karena harus ada sekian ribu titik. Itu dengan kedalaman 30 meter. Karena ini nanti 10 lantai. Gini aja, besok saya ke kantormu. Kita runding berapa harganya, cara pembayarannya gimana. Gini, saya mau ngomong dulu. Malam ini saya putusin ya Pak Samuel, semua itu nanti gratis. Wah, kena gratis saya langsung terharu ya, langsung saya diam. Waktu saya diam dia bilang itu, tidak mau, tahu siapa bilangnya tidak mau. Ya, Tuhan baik saudara ya. Saudara tahu alatnya injek saja. Injek itu bukan yang tuang kan, bukan yang itu kekuatannya 120 ton. Mau di dalam ada batu besar apa pasti masuk. 120 ton. Kalau saudara pinggangnya sakit, taruh aja di sana, pasti habis. Ya. Saudara tahu 1 hari sewanya berapa? 25 juta. Jadi sebulan 750 juta. Itu 6 bulan di tempat situ. Saya gitu, habis berapa? Saudara, Tuhan ini Allah yang perkasa. Dia bisa lakukan hal-hal yang ajaib, yang luar biasa. Hari ini apa yang menurut saudara tidak bisa? Tuhan jadikan bisa. Jadi ini arealnya Tuhan. Dia bisa menasihati kita. Dia bisa berikan firman-Nya kepada kita. Dia pun bisa mengadakan mujizat untuk kita. Jadi nanti yang tidak bisa semua, Allah jadikan bisa. Jadi saudara, kita sering nyanyi lakukan, kau selalu punya cara apa? Menolong. Nah itu ya. Jadi caranya Tuhan banyak. Sudah kita tidak pernah tahu. Yang kita tahu, Tuhan itu pasti menolong kita. Cuma saya ada yang jual melijo. Di sana namanya di Jawa jual sayur. Setiap hari dia berjanji sama Tuhan ngasih pembangunan 1.000 rupiah. Jadi kalau 7 hari tiap minggu dia kasih 7.000. Pernah diberikan saya 7.000. Saya terharu. Sudah Bu, gak usah. Oh karena saya miskin, Bapak tidak mau. Aduh salah lagi ya. Cuma saya ada yang gojek sampai hari ini. Tiap minggu hanya bisa beri 13.000. Ini ada buktinya. Dia setiap transfer 13.000. Gimana caranya 7.000, 13.000 bisa bangun sampai ratusan miliar? Tidak mungkin. Tapi saya bilang sama orang-orang ini, karena orang-orang inilah hati Tuhan tergerak. Ya dari Amerika, Belanda, Taiwan, Singapura, semua pada ngirim. Saya nggak pernah tahu. Setiap hari ada 30 sampai 40 transfer tiap hari. Sampai hari. Kalau tidak Tuhan yang gerakkan, tidak mungkin. Siapa? Dialah yang perkasa. Saudara buat apa mengandalkan manusia? Satu waktu kita pasti kecewa. Tapi kalau mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah kecewa selama-lamanya. Ini arealnya Tuhan. Nah sekarang baru yang kedua, ini arealnya Tuhan bersama kita. Ya dia Bapa yang apa? Kekal. Ada istilah Bapa. Jadi saudara, dia Bapa yang kekal, sekarang dia bersama kita. Kalau tadi dia bisa menasihati kita,
Dia bisa memberikan mujizat sama kita. Sekarang dia Bapak kita. Dia menyediakan semua kebutuhan kita. Makanya katanya Mazmur 23:1, Tuhan adalah apa? Tak akan apa? Iya. Kalau saudara hari ini masih kekurangan, ayo coba dikoreksi. Kita pasti yang salah. Dia tidak mungkin salah. Yesus tidak mungkin salah. Alkitab pasti benar. Oh, ada yang bilang, oh ini mungkin salah cetak. Tidak. Saudara, di daerah Jawa Timur ada pernikahan. Ya, namanya Udin sama Siti. Seluruh kecamatan, satu kecamatan diundang pernikahan. Rame perayaannya. Saudara tahu semua ngasih amplop. Amplopnya aja 7 karung besar. Banyak orang ngasih amplop. Setelah pulang semua, Udin sama Siti mulai buka amplopnya satu-satu, dibuka, kricik uang 200 rupiah, kricik 200. Jadi tuh jual karung ini isinya cuma 200. Katanya Udin kok bisa kompak ya, ngisinya 200 ya. Coba saya lihat undangannya. Begitu dilihat undangannya, baru Udin tahu, wih ini yang salah. Mestinya mohon doa restu. Salah cetak, mohon 200. Wah nah itu salah cetak, saudara ya. Tapi Alkitab tidak pernah salah cetak, pasti benar. Jadi hari ini apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah di apa? Tidak pernah timbul apa? Semua sudah apa? Disediakan. Itu buat saudara dan saya. Kalau saudara hari ini masih kekurangan, ya kita yang salah. Itu loh, ada bank sorga. Semua sakit sembuh. Iya, saudara butuh keuangan dikasih, kurang pinter, semua ada. Namanya bank sorga. Kita dibagi cek banyak. Ditulis ya ceknya. Bank sorga, tanggalnya kosong, permintaannya kosong, ditanda tangan Tuhan Yesus Kristus. Saya tiap hari tukar terus. Tuhan saya butuh ini, terus saya tukar. Karena sudah disediakan di bank itu. Saudara nggak tukar, nggak rugi banknya, nggak rugi Tuhan, karena sudah disediakan. Kalau saudara tidak mau, saya ngambil semua. Saudara tidak mau lagi, saya ajak Pak Hermawan, saya ambil semua. Kenapa? Sudah disediakan. Dia Bapak itu. Saudara, Bapak itu menyediakan buat anak-anak. Nah hari ini dia Bapak yang kekal. Berarti Yesus sudah sediakan semua kebutuhan kita. Yang terakhir katanya, apa dia? Raja damai. Saudara, sekarang ini ya, kedamaian ini dicari di mana-mana. Damai bicara ketenangan, damai bicara sukacita. Berarti damai ini bicara apa? Kenikmatan hidup. Jadi nanti saudara bisa mengalami semuanya dan bisa menikmati. Saya banyak ketemu orang-orang kaya. Mungkin tidak cuma 7 turunan. Sampai dunia ini habis, hartanya tidak pernah habis. Tapi dia tidak pernah bisa menikmati. Kenapa? Sakit-sakitan, keluarganya ribut terus, anaknya lari, wah macam-macam. Di Jawa Timur ada namanya Terawas, tempat rekreasi. Itu villa besar-besar. Ada yang bisa nampung 1000 orang. Saya kalau khotbah buat retreat, villa besar sekali. Saya tanya sama pembantunya, Bu, punyanya siapa Bu? Orang Surabaya Om. Wah enak ya, orangnya sering kesini. Oh enggak Om, orangnya sakit-sakitan di rumah sakit, sebulan bisa 2 minggu, 3 minggu. Loh, lah yang enak kamu? Iya saya yang enak Om, tiap malam saya pindah kamar Om. Saudara, punya tapi tidak bisa menikmati. Tapi ibu ini luar biasa, tidak punya bisa menikmati. Tapi saudara dan saya istimewa, kita punya, dikasih Tuhan dan bisa menikmatinya. Nah itu yang penting. Makanya malam ini saya cuma ingin bawa saudara, ini loh ada Yesus. Kuncinya cuma satu, selama Yesus ada bersama kita, semua yang tadi saya sampaikan itu akan terjadi kepada saudara dan saya. Ya jadi kuncinya hanya ada Yesus. Makanya sekarang saya tanya saudara, saudara percaya malam ini Yesus ada bersama kita? Percaya Yesus ada bersama kita? Iya. Wah, luar biasa ya. Saya bulan lalu seminar gembala-gembala sidang, ya dari Medan sampai Papua. Saya bicara di depan gembala-gembala. Saudara, ini persekutuan doa rasa gereja, ya. Pak Her ini sudah gembala, karena ada 3 pilar gereja. Jadi semua gembala harus punya 3 pilar. 1, leadership, kepemimpinan yang disebut visi, visioner. Harus jadi seorang visi. Ke depan mau jadi apa?
Saya banyak bincang-bincang dengan Pak Her. Sebelum bangun ini dulu, boleh tanya Pak Her. Saya sudah tangkap, wah orang ini sudah punya visi ke depan. Itu perlu. Seorang gembala harus punya. Dua, yaitu namanya manajemen. Manajemen ini sistem. Ya, bagaimana untuk bisa visi itu tercapai. Sistemnya harus ada. Jadi semua harus ada sistem. Ketiga terakhir, keuangan. Cuma 3 pilihan. Punya uang banyak, tidak bisa punya kepemimpinan, ya gembos. Hebat, saya ke depan akan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Wah, sistemnya bagus, tidak ada uangnya, tidak jalan. Jadi semua harus ada. Nah, waktu saya bicara dengan hamba-hamba Tuhan, saya bilang gitu, satu keistimewaan. Saya mau bilang tidak boleh ada hamba Tuhan yang minder, rendah diri. Mau saudara di desa, di gunung, di mana saja, tidak boleh. Kenapa? Saya katakan, semua hamba Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, itu hamba Tuhan pasti orang hebat di tangan Tuhan. Pasti. Kenapa? Saya akan buktikan. Dari Kejadian sampai Wahyu, semua tokoh yang dipakai Tuhan, tokoh yang hebat. Saudara mengenal Yusuf, dia hanya seorang gembala, jadi budak, dituduh berzina karena istri Potifar, masuk penjara, dia mimpin Mesir. Gimana mimpin negara? Luar biasa, tidak pernah kuliah. Dia hebat, dipilih Tuhan. Saudara tahu Nuh, semua orang buat kapal itu di pantai, semua datar. Jadi bisa buat kapal. Nuh di atas gunung, mana ada gunung datar? Panjangnya kapal 112,5 meter. Lebarnya 37,5 meter, tingginya 17,5, karena 3 lantai. Dengan apa 5.000 tahun lalu lu bisa bangun? Gimana caranya motong kayu? Apa peralatan yang canggih waktu itu? Lu bisa kerjakan, tidak bocor. Saudara, terus berjalannya waktu sampai kepada Petrus, Rasul Paulus. Semua orang hebat. Saudara lihat di Kisah Rasul, hebat semua. Pernah saudara baca? Rasul Paulus batal penginjilan ke Eropa karena mencret-mencret. Mereka hebat semua, sehat semua. Jadi hari ini semua yang melayani Tuhan, orang yang apa? Hebat di tangan Tuhan. Jadi jangan pernah rendah diri. Saudara hebat hari ini. Kenapa? Kita punya Yesus yang hebat. Dia penasihat ajaib. Ayo dia apa ya? 1, penasihat ajaib. 2 apa? Allah yang perkasa. 3, 4. Iya, ini kan ada lagunya ya. Jadi nanti kita terakhir, kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Saudara bisa menikmatinya? Amin ya. Ukuran saudara aja. Saya sangat menikmati ya. Saya senang sekali ya dengan Tuhan kita. Oh boleh badai datang sewaktu-waktu, angin apa terserah. Tapi selama ada Yesus, Yesus yang menghentikan badai itu. Yesus. Jadi hari ini pastikan lewat Natal, Yesus ada bersama kita. Saudara percaya Yesus ada bersama kita? Amin, amin, dipikir. Ini anak Tuhan yang ngomong amin, ini amin, amin. Karena pendetanya yang keliru. Soalnya pendeta tidak pernah tanya yang negatif. Ada di sini pendeta khotbah tanya, saudara mau bangkrut? Pasti enggak. Kalau sampai tanya gitu, tidak diundang lagi sama Pak Her. Pasti pertanyaannya, mau diberkati Tuhan? Amin. Mau sehat? Mau ditolong Tuhan? Mau kaya? Jadi amin, amin, amin terus. Saya pernah ikut ibadah ya, saya duduk sebelah saya ibu-ibu, dengarkan firman Tuhan, amin, amin. Tiba-tiba ketiduran, tidur, begitu, bangun, begitu bangun bilang apa? Amin, kok bisa amin, saya bilang, aneh ya. Tapi saudara, itulah kebiasaan kita. Saya khotbah di Malang Selatan, saya tes jemaat. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Mau ditolong Tuhan? Amin. Mau sembuh? Amin. Mau sehat? Amin. Terus saya bilang ini, saudara mau masuk neraka? Amin. Karena amin, amin terus. Jadi saudara harus ngerti dulu, baru amin. Teman saya itu ya, kalau duduk tidak bisa baca gini, dia harus mojok. Karena dia kalau dengar firman harus ngomong. Kalau ngomong dia masuk. Jadi kalau pendetanya bilang, Yesus dahsyat, dia harus bilang, Yesus dahsyat, Yesus ajaib. Nah itu baru bisa masuk. Dia duduk sebelah saya, ngomong terus selama firman. Yesus dahsyat langsung, Yesus dahsyat, Yesus ajaib, Yesus dahsyat. Sekarang menemuai lu berpekan. Di tangannya gini, yes, yes, yes. Kadang ngomong amin nggak bisa, amin, amin, amin. Oh, amin, amin.
Ngomong Yesus tak bisa. Jesus, Jesus, itu apa? Jesus. Waktu ngomong Yesus tolong, Jesus tolong ya. Tapi diberkati Tuhan. Karena dia punya kepastian Yesus ada bersama. Sekarang saya tanya, percaya saudara Yesus ada bersama kita? Pasti. Bersama Yesus. Happy Family Purbalingga. Hah? Happy Family Purbalingga. Yes, yes. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa.